Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Insyaallah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua bisa selalu menuntut ilmu kepada Allah. Amin. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah, pada hari ini Ustaz akan membawakan tema yang berjudul Hari Kebangkitan. Yang mana hari kebangkitan ini adalah hari kiamat atau hari akhir yang nantinya akan kita jumpai. Tapi mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang diperlihatkan oleh Allah itu pada saat hari kiamat. Amin. Anak-anak sekalian dirahmati Allah, sebelum Ustaz masuk materi, Ustaz seperti biasa ingin mengingatkan kepada kalian untuk memperbaiki adabnya ketika menuntut ilmu. Baik, ista'iddu, sudah siap untuk mendengarkan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dirahmati Allah, hari akhir ini adalah salah satu rukun iman kita kepada Allah. Ingat, rukun iman ada berapa ya? Rukun iman ada 5 atau 6. Kita coba mengulang lagi. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, ada yang ingat? Ya, betul, iman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Nah, yang kelima, baru iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Anak-anak, hari kebangkitan atau hari akhir, yaitu ketika Allah menyuruh salah satu malaikatnya untuk meniupkan sangkakala, meniupkan dengan 2 tiupan. Satu tiupan pertama adalah untuk menghancurkan alam semesta, bukan hanya bumi, tapi seluruh alam semesta akan hancur dengan 1 tiupan oleh malaikat tersebut. Yang kedua, malaikat ini akan meniupkan tiupan yang kedua, dan ketika tiupan kedua itu dilakukan, maka semua yang mati dibangkitkan. Dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Rasulullah Muhammad SAW, semua dibangkitkan ketika tiupan yang kedua itu. Pada saat semua dibangkitkan, semua berada di tempat yang baru, berada di tempat yang hamparannya luas sekali, warnanya putih. Dari mata memandang itu semuanya warna putih, yaitu yang biasa kita namakan dengan padang mahsyar. Bagaimana padang mahsyar nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia itu dalam keadaan telanjang. Ya, dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, bahkan tidak dikhitan, seperti halnya kita baru dilahirkan dari perut ibu kita. Apakah pada saat kita dilahirkan dari ibu kita pakai sandal? Tidak kan? Pakai pakaian? Tidak juga. Nah, seperti itu halnya. Sampai-sampai ketika Rasulullah menyampaikan itu kepada sahabatnya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, ketika di padang mahsyar, situasi di padang mahsyar itu kita tidak berpakaian, apakah semuanya tidak saling melihat satu sama lain? Tidak melihat kanan dan kiri?" Kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, jangankan mereka melihat kanan kiri, mereka akan sibuk memikirkan amalan-amalan soleh mereka. Apakah yang paling banyak amalan buruk atau amal baiknya? Mereka tidak memikirkan bagaimana keadaan yang sebelah kanan atau keadaan yang sebelah kiri, tapi mereka akan sibuk memikirkan dirinya sendiri. Apakah mereka selamat atau tidak? Apakah mereka masuk nerakanya Allah atau masuk surganya Allah? Allahu a'lam." Anak-anakku sekalian rahmati Allah, perlu kita ketahui ada 3 golongan ciri-ciri orang yang beriman kepada hari akhir ini, kepada hari kebangkitan ini. Ingat, ada 3. Yang pertama adalah orang-orang yang membenarkan adanya hari akhir, membenarkan atau percayanya adanya hari kebangkitan, sehingga mereka mempersiapkan dirinya dengan amalan-amalan soleh. Tuh, lihat, jika kita sudah yakin ada hari kiamat, tugas kita apa?
melakukan sebanyak-banyaknya amal-amal soleh yang Allah perintahkan, dan jauhi larangan-larangan yang Allah berikan, ya, yang Allah suruh kerjakan dan yang Allah larang tinggalkan. Kedua, golongan orang-orang yang percaya ada hari akhir, membenarkan adanya hari kiamat, tapi dunia membuat mereka hatinya sibuk. Maksudnya apa? Mereka percaya ada hari akhir, tapi dia tidak mengutamakan hari akhirat itu dalam hidupnya. Mereka lupa dengan hari akhir karena sibuk menyibukkan dunia. Hati mereka terisi dengan dunia, sibuk dengan dunianya, sehingga bisa dibilang seperti ini. Banyak orang yang menyuruhkan hayo sholat, banyak orang yang menyuruhkan hayo mengaji, ayo menghafal Quran, tapi dia tidak melakukannya, atau bisa dibilang dia orang-orang munafik. Inilah orang-orang yang membenarkan hari akhir, tapi dia tidak melakukannya. Dia tidak mengutamakan hari kiamat ini. Yang ketiga, yaitu golongan-golongan orang-orang yang mengingkari dan mendustakan adanya hari akhir. Ini adalah orang-orang kafir. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan-golongan ini. Baik, Ustaz tanya kepada kalian, ingin termasuk golongan yang pertama, golongan yang kedua, ataukah golongan yang ketiga? Mudah-mudahan kalian inginkan golongan yang pertama, ya. Golongan yang dimana orang-orang yang membenarkan adanya hari akhir, percaya adanya hari akhir, sehingga kita bisa mempersiapkannya dengan amalan-amalan soleh. Semoga dengan mempersiapkan kita dengan amalan-amalan soleh, mudah-mudahan kita semua termasuk kepada golongan-golongan penghuni surganya Allah. Amin amin rabbal alamin. Anak-anak sekalian rahmati Allah, adapun adab dan akhlak untuk hari akhir ini, untuk hari kebangkitan. Yang pertama adalah bagaimana kita percaya, bagaimana kita yakin adanya hari akhir. Dengan kita yakin adanya hari akhir, insya Allah iman kita akan bertambah. Dan kedua, kita harus bermuhasabah atau mengkoreksi diri sendiri. Pantaskah kita untuk masuk surganya Allah? Apakah kita masih banyak kesalahan-kesalahan di mata Allah? Apakah kita masih suka berbuat buruk kepada orang tua? Ingat nak, jangan sampai kita membuat sedih orang tua kita. Ketika kita membuat sedih orang tua kita, membuat kecewa orang tua kita, maka Allah pun murka kepada kita. Allah marah kepada kita nak. Tapi kalau kita membuat orang tua kita tersenyum, membuat abi umi kita bahagia, Allah senantiasa juga tersenyum kepada kita. Allah senang kepada kita. Makanya nak, di rumah lihat abinya, lihat uminya, katakan, abi, umi, aku cinta abi umi karena Allah, aku sayang abi umi karena Allah. Doakan supaya nanti hari akhir ketika aku dibangkitkan, doakan aku bisa masuk surganya Allah. Dan ketika itu aku bisa memasangkan mahkota dari Allah untuk abi sama umi. Mau nggak? Insya Allah mau, ya. Makanya semangat belajar terus dan semangat menjadi penghafal Quran dan mempunyai adab seperti adabnya Rasulullah. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah, mari kita memperbanyak amalan-amalan soleh. Mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, mumpung Allah masih memberikan kita bernafas, kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita kumpulkan amalan-amalan soleh, sehingga ketika Allah bangkitkan kita dari kubur, Allah masukkan kita ke dalam golongan-golongan para penghuni surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian rahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan Ustaz kangen kepada kalian. Mudah-mudahan ketika masuk Ustaz mau kalian bisa lebih baik lagi adabnya. Liburan panjang bukan berarti merubah kalian menjadi malas, tapi liburan panjang ini manfaatkan untuk mengulang semua pelajaran yang sudah kalian pelajari, sehingga pada saat kalian masuk lagi ke kitab, tidak ada pelajaran lagi yang lupa dan tidak ada yang pelajaran lagi yang terlewat. Karena sebentar lagi kita akan ujian dan siap-siap untuk kenaikan kelas. Sudah siap semuanya kan? Baik, mudah-mudahan tidak ada yang tinggal kelas, ya. Amin amin rabbal alamin.
Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.